Nama Odilia Sandrani Putri, NIM 2311994. Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Teknik Prodi Ilmu Komputer. Pertama, membuka aplikasi XAMPP. Di modul Apache MySQL, kita lihat di kolom action, kita klik start. Oke. MySQL sudah. Sekarang kita membuka database-nya. Klik double di admin. Di sini database-nya OOP. Pada database OOP ini ada kabupaten, kasus, juga kecamatan, kelurahan, dan orang baru. Ini adalah tabel dari database OOP. Kemudian kita buka di orang baru. Masih loading. Ini adalah tabel database atau struktur dari orang baru. Definisinya ada ID, kasus ID, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan juga jumlah. Sekarang kita buka di kasus. Pada openingnya ada kasus ID dengan kasus underscore nama. Ada OTG, ODP, PDP, dan juga positif. Ini kasus namanya. Sekarang kita buka kembali yang orang baru. Oke, ini nama-nama dari database dari orang baru. Nanti akan dihilangkan nomor 1 sampai 4 untuk mengisi dengan database lainnya. Sekarang kita langsung buka di NetBeans. Oke, di sini saya membuat project baru dengan nama PraUas lanjutan 1. Finish. Kita akan membuat koneksi. Kita klik kanan untuk membuat Java Class koneksi. Klik kanan, new, lalu Java Class. Nama Java Class-nya kita kasih nama koneksi. Finish. Baik, untuk coding koneksi saya copy source koneksi yang saya buat pada PraUas minggu lalu. Sudah. Oke, paste. Oke. Kemudian kita jangan lupa untuk memasukkan atau mengimpor library MySQL. Add library. Di sini kita klik MySQL add library. Oke, kemudian kita klik kanan pada library, lalu kita klik kanan add folder untuk membuat laporan. Klik kanan open.
Baik, selanjutnya untuk membuat formnya, ada from menu cek data, print data. Saya akan mengcopy dari program saya pada project Prawas minggu lalu. Oke, baik, dilanjut dengan manage data. Kita copy. Lanjut ke print data. Selanjutnya saya akan membuat laporan untuk data. Sudah di copy paste. Selanjutnya saya membuat laporan untuk datanya. Klik kanan. Kemudian di sini kita ganti dengan nama report data. Next. Pada kolom query SQL saya akan menggabungkan tabel kasus dengan tabel orang underscore baru. Select kasus underscore nama orang underscore baru dot bintang from kasus join orang underscore baru on kasus dot kasus underscore ID sama dengan orang underscore baru dot kasus underscore ID. Oke, next. Di sini fieldsnya saya pilih kelurahan, kecamatan, kabupaten, kasus underscore nama, ini jumlah. Next. Ini tampilannya. Ganti dengan data COVID-19. Sudah.
Setelah itu pilih review. Oke, seperti ini tampilannya. Data COVID-19 dari database yang ada. Diganti dengan kategori underscore kasus. Kita edit query baru. Di sini kita tambahkan query-nya dengan orang underscore baru kasus underscore ID sama dengan kategori underscore kasus. Ini siap. Oke, di sini kita klik review untuk melihat tampilannya. Nah, di sini kategori kasusnya saya coba ketik 4. Untuk 4 ini berarti kasus positif. Oke, kita coba untuk mencetak. Oke. Ya, seperti ini tampilannya. Dari data COVID-19 kasus positif. Nah, tadi ketik 4, jadi kasus positif. Ini tampilannya. Jadi saya akan membuat report baru untuk mencetak semua data. Oke, kiri seperti awal. Sini saya ganti dengan report all. Next. Oke, di query SQL ini sama dengan di report data. Oke, select kasus underscore nama, orang underscore baru bintang. Jadi lanjut from kasus join orang underscore baru join orang underscore baru on kasus underscore ID sama dengan orang underscore baru dot kasus underscore ID. Next, ini filesnya seperti tadi, kita pilih kelurahan, kecamatan, kabupaten, kasus underscore nama dan jumlah. Oke, next. Ini tampilannya seperti tadi. Kita ganti dengan data COVID-19. Data COVID-19. Klik preview untuk melihat data yang akan dicetak. Preview. Seperti ini tampilan dari data COVID-19. Oke, ini untuk
mencetaknya. Untuk membuat aplikasi kita klik pada manage data, lalu run file. Oke, seperti ini tampilannya. Ini pilih salah satu. Di kasus di sini saya pilih OTG, nilainya 112 tambah. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat, oke, sudah ada. Sekarang kita ubah kasus jadi ODB. Berhasil mengubah, oke. Cek sudah. Coba untuk menghapus, oke. Sekarang coba reset, udah berhasil. Coba klik kembali, mencoba. Oke, berhasil. Berikut kita lanjut untuk print data. Seperti ini tampilan cetak data kategori kasus. Ada pilih kasus, print data, dan cetak semua data. Sekarang dipilih kasus, kita pilih positif, coba kita print. Oke, berhasil. Jadi seperti ini tampilan dari data COVID-19 untuk kasus positif. Sudah berhasil. Coba sekarang kita ke OTG. Print data. Nah, seperti ini data COVID-19 untuk kasus OTG. Kemudian kita lanjut ke cetak semua data. Kita klik print data. Oke, jadi nah ini kasus COVID-19 untuk semua dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kasus nama, serta jumlah. Ini ada OTG, ODP, PDP, pokoknya semuanya sudah lengkap. Nah, sekian saja itu aplikasi yang sudah saya buat. Terima kasih.